Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Persiapan menjelang angkutan mudik Lebaran tahun 2026, Dinas Perhubungan Kota Malang menggelar rapat koordinasi bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna membahas persiapan penguraian arus lalu lintas di Kota Malang. Sementara arus mudik Lebaran tahun ini diprediksi akan mengalami penurunan. Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan UPT Terminal Arjosari Kota Malang, jelang angkutan mudik Lebaran, UPT Terminal Arjosari melakukan ramcek terhadap ratusan armada bus yang beroperasi melalui Terminal Arjosari. Ramcek ini dilakukan guna memastikan kendaraan yang beroperasi saat angkutan mudik Lebaran 2026 layak jalan. Ramcek yang dilakukan oleh Dirjen Kementerian Perhubungan UPT Terminal Arjosari Kota Malang dipimpin langsung oleh Kepala UPT Terminal Arjosari, Megawati Perwira Donawati. Dalam ramcek ini, petugas memeriksa ratusan armada bus yang beroperasi di Terminal Arjosari. Pemeriksaan meliputi perlengkapan surat kendaraan serta kondisi fisik kendaraan, meliputi lampu, rem, ban, dan apar serta P3K. Kepala UPT Terminal Arjosari mengaku ramcek atau pemeriksaan armada bus ini rutin dilakukan dan menjelang angkutan mudik Lebaran tahun 2026, pihaknya juga melakukan pemeriksaan armada yang beroperasi. Pada ramcek ini, semua armada bus dalam kondisi layak jalan, baik secara administrasi maupun teknis. Dan kondisi pengemudi juga dalam kondisi sehat. Dalam pemeriksaan ini, apabila ditemukan armada yang tidak layak, akan dikembalikan ke PO-nya untuk dilakukan perbaikan dan diganti dengan armada yang baru. Sementara menghadapi angkutan mudik Lebaran, UPT Terminal Arjosari Malang berkomunikasi dengan PO Bus untuk mempersiapkan armada tidak hanya jumlah akan tetapi kelayakannya. Jumlah petugas juga akan ditempatkan di titik-titik rawan untuk mengatur penumpang yang turun maupun yang berangkat. Diharapkan dengan adanya ramcek yang dilakukan, nantinya angkutan mudik Lebaran di tahun ini dapat berjalan aman dan lancar. Kegiatan hari ini baik, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kami dari Terminal Arjosari sudah pagi ini sudah melakukan pemeriksaan kendaraan terhadap armada bis kami. Sebenarnya kegiatan pengecekan kendaraan ini sudah kami lakukan setiap hari sebagai kegiatan rutin dan wajib yang kami lakukan terhadap semua kendaraan yang akan keluar dari Terminal Arjosari. Jadi ini bukan hal yang baru atau hanya dilaksanakan di musim-musim tertentu saja. Gitu. Dan pemeriksaan ini setiap harinya minimal 35 bis yang kami cek, baik AKAP dan AKDP. Seperti itu. Temuannya itu apa? Untuk pagi ini tidak ada temuan. Semua bis yang kami cek dalam kondisi layak jalan, baik administrasi dan juga teknis. Begitupun kondisi pengemudi dalam kondisi prima, tidak dalam mengkonsumsi obat-obatan tertentu juga. Dalam persiapan angkutan Lebaran ini kami sudah berkoordinasi dengan para PO untuk mempersiapkan kendaraannya, tidak hanya mempersiapkan jumlahnya saja tapi kelaikannya juga. Jadi apabila nanti dalam kegiatan anglop ini ditemukan kendaraan yang tidak layak jalan, akan kami langsung tindak dan akan kami ganti dengan armada yang layak jalan bagi penumpang. Lalu juga kami juga mempersiapkan petugas kami agar standby di titik-titik rawan seperti pintu masuk, penurunan penumpang, informasi dan kedatangan. Menurut arahan dari pimpinan kami kemarin, ada 2 kali titik puncak arus mudik, yaitu tanggal 17 sama tanggal 20. Jadi puncak arus mudik 1 tanggal 17, puncak arus mudik kedua tanggal 20. Diprediksi untuk Terminal Arjosari sendiri akan didatangi berapa pemudik ya? Estimasi kami karena ini liburnya tidak berbarengan, mungkin ada sedikit penurunan atau sama seperti tahun kemarin. Tapi kurang lebih sekitar 5.000 sampai 7.000 untuk arus mudik ya. Dari Kota Malang, Anas ATV melaporkan. Persiapan menjelang angkutan mudik Lebaran tahun 2026, Dinas Perhubungan Kota Malang menggelar rapat koordinasi bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna membahas persiapan penguraian arus lalu lintas di Kota Malang. Sementara arus mudik Lebaran tahun ini diprediksi akan mengalami penurunan.
Rapat koordinasi atau rakor bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan di Kota Malang yang berlangsung di Mini Blok Office Balai Kota Malang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang. Rakor ini untuk membahas persiapan penanganan arus lalu lintas saat mudik Lebaran nanti. Dinas Perhubungan Kota Malang memprediksi terjadi penurunan pergerakan pemudik pada arus mudik dan balik Lebaran 2026 atau Idul Fitri 1447 Hijriah. Secara nasional, pergerakan masyarakat diperkirakan mencapai 143,6 juta orang, turun dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai 150 juta lebih. Kepala Disub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, mengatakan prediksi penurunan juga terjadi di Kota Malang dengan estimasi rata-rata 1,75% untuk arus keluar masuk kendaraan. Penurunan itu juga dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah cuaca. Meski diprediksi ada penurunan jumlah pemudik, namun persiapan dilakukan oleh Disub Kota Malang. Persiapan pengamanan arus mudik merujuk pada hasil rapat koordinasi lintas sektoral nasional yang dipimpin Kapolri, serta surat keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Kapolri terkait pembatasan angkutan berat. Disub Kota Malang memprediksi puncak arus mudik terjadi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama diperkirakan pada tanggal 13 sampai 15 Maret 2026, sedangkan gelombang kedua pada tanggal 18 sampai 19 Maret 2026. Bersama Polresta Malang Kota, Disub Kota Malang telah menyiapkan 7 pos yang terdiri dari pos pantau, pos pelayanan dan pos pengamanan. Rekayasa lalu lintas yang diterapkan bersifat situasional dan insidentil, penyesuaian kondisi di lapangan. Sebagai kota tujuan wisata sekaligus kota lintasan menuju Kota Batu dan Kabupaten Malang juga Blitar, sejumlah titik diprediksi menjadi lokasi rawan kepadatan. Untuk kawasan perdagangan dan jasa, potensi kepadatan diperkirakan terjadi di beberapa mal yang ada di Kota Malang, Pasar Besar Malang, hingga pusat oleh-oleh. Sementara untuk jalur utama, titik rawan berada di ruas jalan nasional dan provinsi. Menghadapi arus mudik Lebaran 2026 atau Idul Fitri 1447 Hijriah, memperhatikan instruksi dari yang pada saat rapat koordinasi lintas sektoral nasional yang langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri, dan memperhatikan juga ada yang lainnya, misalnya penataan terkait dengan SK bersama Menteri Perhubungan dan Kapolri terkait dengan pembatasan angkutan berat yang melalui kota yang lewat, ya, bukan Kota Malang, ya, diulangi, pembatasan angkutan berat gitu, ya. Itu dalam ini arus mudik kita akan lakukan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Memang untuk memperhatikan tahun sebelumnya, Lebaran tahun 2025 kemarin diprediksikan pada waktu itu diprediksikan 160 juta, artinya ternyata terjadi penurunan. Maka untuk tahun 2026 ini diprediksikan juga turun. Kemarin kan diprediksikan 163, ternyata hanya 150 sekian juta pergerakan manusianya. Tapi untuk tahun 2026 ini secara nasional pergerakan manusianya adalah sebesar 143 ya, 143,6 juta. Dari Kota Malang, Anas ATV melaporkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Pujiharjo di Pantai Sipelot, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian evaluasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih berbagai daerah dan sekaligus nantinya pengelolaannya menyatu dengan Koperasi Desa Merah Putih. Liputannya untuk Anda. Dengan didampingi Bupati Malang, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Pujiharjo di Pantai Sipelot, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang.
Kunjungan ini dalam rangka peninjauan sejauh mana progres dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Program ini mencakup pembangunan sarana prasarana sebanyak 20 intervensi, di antaranya cold storage, pabrik es, dermaga, dan SPBU nelayan, guna mengoptimalkan potensi perikanan yang tinggi di wilayah tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan yang meninjau langsung Kampung Nelayan Merah Putih ini menyoroti sejumlah fasilitas yang dinilai masih perlu penyempurnaan, di antaranya persoalan air bersih yang masih payau, sedimentasi di area jalur perahu menuju tambatannya, serta belum terpasangnya stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN. Meski demikian, sebagian fasilitas telah beroperasi seperti pabrik es dan cold storage. Tahun ini pengerukan sedimentasi dan pembangunan SPBN diusulkan untuk mendukung aktivitas kapal nelayan. Pengeboran sumber air tawar juga direncanakan di sekitar lokasi guna memenuhi kebutuhan pabrik es berkapasitas 2 ton dalam sehari. Kampung Nelayan Merah Putih ini, Pujiarjo, dihuni 2.500 kakak dengan jumlah nelayan 900 orang dan 300 unit kapal. Perkembangan jumlah perahu nelayan karena potensi laut yang sangat tinggi, yakni para nelayan menghasilkan ikan untuk ekspor, yakni jenis ikan layur, lemuru, dan tuna. Sejauh ini perkembangannya cukup ya, masih ada beberapa yang perlu dikoreksi ya. Seperti di sini juga masih saya tadi panggil kontraktornya untuk dikoreksi dengan baik dan menyanggupi. Salah satunya itu soal air bersih yang belum bisa dapat di titik yang betul. Nah ini tentu kita akan upayakan. Lalu kemudian sedimentasi sebagai tambatan perahu itu juga segera akan kita kerjakan. Jadi memang ini belum selesai ya, belum selesai 100%, artinya sudah bisa beroperasi, pabrik esnya sudah produksi, kemudian cold storage-nya sudah difungsikan, namun demikian sarana SPBN-nya juga belum dipasang. Jadi tadi kita sedang koordinasi untuk segera dibangun di sini. Itu diantaranya gitu. Itu perkembangan. Operasikan ini nanti Koperasi Merah Putih. Jadi kita akan lihat juga, saya akan minta kepala Koperasi Merah Putih ya untuk benar-benar menjalankan ini secara profesional. Nanti akan kita dampingi, tentu ada pendampingan, lalu kemudian kita akan koordinasikan dengan Kementerian Koperasi untuk bisa menjalankan yang baik. Gitu kira-kira. Menteri Sakti Wahyu Trenggono menambahkan, pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih akan dijalankan secara profesional oleh Koperasi Merah Putih dengan pendampingan Kementerian Koperasi. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 1.000 kampung nelayan merah putih di seluruh Indonesia, disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah kapal nelayan di tiap wilayah. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Tim Atletik Kota Malang bakal punya data akurat untuk bahan evaluasi tim jelang pemusatan latihan. Data ini diperoleh usai menjalani serangkaian tes parameter pelatih. Tim Atletik Kota Malang bakal punya data akurat untuk bahan evaluasi tim jelang pemusatan latihan. Data ini diperoleh usai menjalani serangkaian tes parameter pelatih. Hal ini disampaikan oleh mantan Ketua PASI Kota Malang. Dengan tes parameter, tim pelatih mempunyai data lengkap soal evaluasi kelebihan dan kekurangan atlet jauh lebih akurat. Data ini memudahkan pelatih untuk meramu menu latihan yang pas dan sesuai untuk optimalisasi bakat atlet, termasuk seleksi atlet. Kita jamnya tetap 2 jam, jadi kita majukan jam 2 sampai jam 4. Salah satunya program, karena mereka pada puasa, paling tidak minimal 50% program harus kita jalankan. Jadi memang kita kurangi untuk masalah programnya karena mereka berpuasa. Jadi mereka bisa mengetahui kecepatannya, kekuatan kakinya seberapa persen. Setiap bulan ada peningkatan apa belum. Itu yang kita inginkan. Jadi dari mereka bisa evaluasi mandiri semua. Latihan bakal digelar selama sepekan ke depan di area Stadion Gajayana, diikuti oleh puluhan atlet cabur atletik se-Kota Malang. Dari Kota Malang, Arista ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Jumat 6 Februari 2026 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang.
Informasi tersebut sekaligus menutup Agropolitan News hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.